Selamat malam, kembali kita berjumpa dalam ringkasan singkat Sekolah Sabat Harian. Pada hari ini saya akan membawakan Sekolah Sabat hari Minggu 9 Januari dengan judul di hari-hari terakhir ini. Mari sebelum kita membahas ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau jaga lindungi kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau mampukan kami mengerti pelajaran kami pada hari ini, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah juga pelajaran ini membuat iman percaya kami semakin hari semakin dekat kepadamu menjelang kedatanganmu yang kedua. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ayat bacakan di sini, paragraf pertama Ibrani mengungkapkan bahwa Paulus percaya dia hidup di hari-hari terakhir. Kitab suci menggunakan dua ekspresi tentang masa depan yang memiliki arti berbeda. Para nabi menggunakan ungkapan kemudian hari atau hari terakhir untuk berbicara tentang masa depan. Dan Nabi Daniel menggunakan ungkapan kedua, akhir zaman, untuk berbicara lebih spesifik tentang hari terakhir sejarah bumi. Beberapa nabi perjanjian lama mengumumkan bahwa di zaman akhir Allah akan membangkitkan seorang raja yang akan menghancurkan musuhnya dan yang akan menarik bangsa-bangsa ke Israel. Paulus berkata bahwa janji ini digenapi dalam Yesus. Dia mengalahkan iblis dan menarik semua bangsa kepada dirinya. Dalam pengertian ini, hari terakhir telah dimulai karena Yesus menggenapi janji Allah. Mari kita pikirkan tentang janji Allah dan Yesus. Bapa berjanji bahwa dia akan membangkitkan anak-anaknya. Berita baiknya adalah dia memprakarsai kebangkitan anak-anaknya oleh kebangkitan Yesus. Bapa juga menjanjikan ciptaan baru. Dia juga telah memenuhi janji itu dengan menciptakan kehidupan spiritual baru dalam kita. Dia berjanji bahwa dia akan menegakkan kerajaan terakhirnya. Dia meresmikan kerajaan itu dengan membebaskan kita dari kuasa iblis dan menempatkan Yesus sebagai penguasa kita. Lihatlah semua janji Allah yang dipenuhi di masa lalu. Bagaimana ini seharusnya membantu kita untuk mempercayai janji-janjinya yang belum digenapi. Nah, pada pelajaran ini kita berbicara tentang akhir zaman, lebih kepada akhir zaman. Kitab Ibrani adalah pokok dari kitab Ibrani adalah menggambarkan sosok Yesus, bagaimana Yesus itu, bagaimana latar belakang Yesus itu, bagaimana asalnya Yesus itu, bagaimana Yesus menjadi juru selamat kita, dan penggenapan janji-janji Allah melalui Yesus. Tuhan yang sama yang membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hingga saat ini. Jadi ketika kita meragukan kemampuan Tuhan dalam menggenapi janji-janjinya, saya kira itu adalah sebuah hal yang salah besar, karena Allah akan selalu menggenapi janji-janjinya. Mungkin waktunya saja belum tepat, mungkin saatnya belum tepat, tapi Tuhan akan selalu menggenapi janji-janjinya sesuai dengan apa yang Ia janjikan. Ketika kita minta, Tuhan pun akan memberikan apa yang kita minta itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dan seturut dengan keinginan kita. Di hari-hari ini kita harus mempercayai, di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, di kedatangan Tuhan, di zaman kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita harus selalu setia pada Tuhan. Kita percaya setiap janji-janjinya, bahwa Tuhan yang sama yang menggenapi janji-janjinya di masa lalu, Tuhan yang sama juga akan memberikan penggenapan janji-janjinya dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi jangan khawatir tentang apa yang kita hadapi di masa yang akan datang, karena Tuhan akan menyertai kita. Apapun masalah kita, apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Bila kiranya pelajaran singkat ini membuat kita selalu setia kepada Tuhan, membuat kita selalu beriman kepada Tuhan, percaya akan setiap janji-janjinya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.